Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususun ila jami'i masayikhi la muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususun ila jami'i masayikhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dalam kehidupan manusia, Allah meletakkan beberapa makom. Makom pertama, ada ruhaniyah manusia itu diletakkan di makom am. Makom di mana hati manusia itu masih di dalam penghambaan terhadap selain Allah. Makom am adalah makom di mana manusia itu ruhaniyahnya masih ada penghambaan terhadap selain Allah. Ketika saat manusia ruhaniyahnya itu masih menghambakan diri terhadap selain Allah, walaupun secara jasmani itu dia berada di dalam taat secara syariat, itu masih kegolong ahli hijab, yaitu hati masih tertutup dengan yang dipuja tadi. Dikatakan ahli hijab karena hati masih terhijabi oleh perkara-perkara yang dipuja tadi. Jelas itu perkara selain Allah. Jelas selain Allah. Yang kedua, ada makom khos. Kedudukan manusia yang sudah di khos ini, dia sudah tidak ada lagi imannya, ruhaniyahnya itu penghambaan terhadap selain Allah. Sudah tidak selain Allah.
Ruhaniyah yang seperti ini tentunya sebelumnya melewati beberapa proses yang amat panjang. Pertama, dia menemukan guru akhirat. Kemudian dia mendengarkan yastami'unal qaula, dia mendengarkan apa wewenjangan ilmu yang beliau sampaikan. Akhirnya jatuhnya hati faham. Lalu dia lakukan satu amaliyah yang disebut sebagai kholwat, yang di dalamnya ada sistem zikir kunci untuk melepaskan yakfur bitauhud, untuk wayu mimbillah. Dalam keadaan kholwat itulah mereka melepaskan perkara-perkara yang menjadikan hijab lan tutupnya hati, yang disebut perkara yang menyekutukan. Yakfur, sedikit demi sedikit dia tinggalkan selain Allah. Kalau hal itu sudah dicancang dengan fastaqomu, istiqomah terus menerus, maka sampailah dia terhadap wayu mimbillah, iman yang sudah tidak lagi terhadap selain Allah, karena selain Allah dalam hatinya sudah tiada. Dan inilah yang disebut ahli syuhud. Ahli hati selalu mandang bahwasanya semua yang terjadi, apapun bentuknya, itu datangnya dari keakuan Allah. Berarti ini di atas la haula wala quwata illa billah. Patung sudah tidak ada, Allah yang menggerakkan sudah tidak ada, tinggal aku yang menggerakkan, aku yang bergerak, aku yang berkehendak, aku yang berperan, aku dan aku semuanya. Lah sekarang bagaimana kita melihat kedudukan kita itu di mana? Di dalam golongan ahli syuhud itu terpecah menjadi 3 proses golongan, yaitu golongan musyahadatul fana, wa musyahadatul kamil, wa musyahadatul baqa. Ketiga-tiganya itu Allah kumpulkan menjadi 2 golongan kekasih Allah. Satu kekasih Allah yang disebut sebagai golongan mahfud, yang satu disebut golongan maksum. Am atau ahli hijab. Yang kedua adalah khos atau ahli syuhud. Disinilah Bapak Ibu ahli syuhud dibagi 3, fana, kamil, baqa. Fana dan kamil
iku mahfud, bako adalah maksum. Pun. Sekarang yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini adalah kita diposisikan Allah di mana? Qala musannifu rahimahullah. Idza aradta tatkalane ngarepake sapa sira anta rifa ing yen to meruhi sapa sira qadraka ing kedudukan ira indahu ing ngersane Allah. Barang siapa yang menginginkan kedudukannya orang tersebut di mana? Barang siapa yang menginginkan mengetahui kedudukannya itu di mata Allah di mana, ya fandur mongko ningalono sira madza ing apa yuki maka kang ngelungguhake, yuki maka kang ngedekake, kang ngencepake, kang mendelehake fihi ing dalem ma. Kamu harus melihat di manakah Allah meletakkan makom itu. Lewat apa? Lewat seluruh amaliyah 24 jam ini. Amaliyah atau sering kita sebut sebagai akmal. Akmal iku jamak dari amalun. Nek amalun iku siji laku, nek akmalun iku pirang-pirang laku. Kau harus melihat ketika saat kau laku itu hatimu di mana? Apakah hatimu condong mingkol bin rohibin au mingkol bin zahidin? Hatimu melihat makhluknya atau melihat Allahnya? Jikalau hatimu melihat makhluknya, maka kedudukanmu itu ada di ahli hijab. Lah, manakala hatimu itu melihat Allahnya atas segala apa yang muncul di dalam dirimu beramaliyah itu, maka kau makommu ada di makom ahli suhud. Inilah makrifat. Yang makrifat itu apakah kumu yang muncul, apakah kunya Allah yang muncul. Nek ku Allahnya yang muncul, maka kau jelas sudah di makrifat. Tapi kalau munculnya kumu sebagai yang digerakkan dan Allah sebagai yang menggerakkan, maka jelas kau di makom muhadoroh, makom
Muraqabah. Apa? Makom yang masih ada 3. Kau sebagai patung, Allah sebagai yang menggerakkan. Wujud geraknya itu adalah wujud geraknya Allah. Masih ada kau yang digerakkan. Iki muraqabah. Iki proses kemakrifatan memang dari arah situ, dari su'aul basiroh ke ainul basiroh. Barang siapa saat beramaliyah terus dirinya itu memandang makhluk, maka jelas Anda telah dijauhkan Allah dari Allah. Mengapa Allah menjauhkan dirimu dari Allah? Karena kita tidak punya etika, kita jelas tidak mempunyai adab tata krama ruhaniyah kita pada Allah. Perlu diingat, apa yang kusampaikan itu sebatas apa yang Allah berikan. Sekali lagi, perlu diingat, apa yang kusampaikan itu sepanjang Allah yang berikan. Wis iki sik ana loro. Yang kedua, perlu diingat, apa yang kau dengarkan itu langsung dari wahyu Allah. Sampai kapankah kau dijauhkan Allah dan semakin jauh hatimu dengan Allah? Hatta zurtumul maqabir. Sampai Anda itu dipatoi loro alias datangnya kematian. Wis pikiran. Dan barang siapa ketika beramaliyah dia itu menggunakan sistem la haula wala quwata illa billah, artinya aku bisa gerak karena digerakkan Allah, dalam kurung muraqabah, maka itu awal tanda kau akan didekatkan dan bertemu Allah. Tanda didekatkan. Disitulah Bapak Ibu proses setiap diri manusia ketika sudah menemukan guru akhirat dan mengamalkan sistem ilmu dinu tauhid itu seperti itu. Sehingga kata Rasul, fa illam taroh ya yarahu. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Fa illam tarohu ya yaroka. Ketika Anda tidak bisa melihat Allah, maka kau selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini kan masih muraqabah. Dan ini memang proses si salik untuk sampai wusul pada Allah butuh berapa waktu? Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut ayat 5.
Tergantung Anda ini letak istiqomahnya sampai berapa. Tergantung Anda ini memfungsikan sirul asrar di dalam setiap amaliyah itu sampai berapa. Apakah selalukah Anda memegang teguh tali Allah ketika saat amaliyah terjadi? Ketahuilah Bapak Ibu, semakin banyak Allah memberikan thariqah, fasilitas jalan, semata-mata Anda biar sering bertemu Allah. Berapa kali satu hari satu malam kita dikasih Allah thariqah atau jalan fasilitas 50 kali. Kalau dihitung itu jumlahnya begitu. Dan ini sinkron dengan apa yang Allah berikan ketika Rasulullah Muhammad Mi'raj, tidak 5 waktu, asalnya 50 waktu. Sekarang ditotal 24 jam. Sudah kelihatan thariqah jalan diberikan kita untuk bertemu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum lagi jenengan makan, minum, rokokan, apalagi nyambut gawe, nising, nguyuh, omong-omongan, ngalih-ngalih, di total jenderal 50 thariqah, 50 jalan. Cuman lantas dikembalikan pada kita, mau enggak untuk menjadikan undangan atau thariqah itu yang diberikan Allah terhadap kita, kita gunakan untuk bertemu Allah. Kalau mau, inilah jawaban dari sebuah ayat, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Ini bahasa menyembah di sini yang benar adalah ketika saat ruhmu, wajah ruhmu ini wajhtu wajhiya, apakah memenuhi target ini atau enggak? Yang disebut menyembah itu adalah mengarahkan, menghadapkan, melihatkan, mengimankan ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Kalau konteksnya iman, ora ono iman kecuali pada Allah. Udah. Siapa sing ngekayakmu duwe? Allah. Siapa sing mangan iku? Allah. Sopo-sopo wis akhir jawab mung sitok. Ingat, kalau saya bicara Allah bukan nama maksud saya. Saya bicara hidup bukan sifat. Saya bicara Allah atau hidup itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa kau tulis. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan. Tapi hanya dengan rasa itulah kau akan bisa yakin adanya sesuatu tersebut. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya
Sesuatu itu bikulli syai'im mukhit, selalu dan selalu melayani segala hal apapun. Anda makan dilayani, Anda minum dilayani, Anda bernafas dilayani, apapun bentuknya dilayani. Ketika saat hatimu sadar bahwasanya yang melayani kamu itu hanyalah itu, maka disitulah harga dunia berapapun nggak ada harganya. Harga kemewahan dunia apapun di mata dirimu yang sudah di wilayah itu tidak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kehormatan berupa apa? Jabatan. Kehormatan berupa jabatan, berupa panggilan Anda ditokohkan. Iya, Anda disebut sebagai pemimpin umat seluruh dunia. Kanok gunani. Akhirnya ketika saat itu disitulah timbul dalam hatimu sifat malas untuk bercinta pada selain Allah. Malas. Hanya ingin bercinta pada Allah. Akhirnya di situ terpecah menjadi dua golongan. Ada golongan yang tinggalkan secara fisik itu. Akhirnya males moh sembarang kalir. Dia hanya bercinta detik demi detik, bercinta hanya dengannya. Wis gak ngereken aturan opo wae. Gak ngereken. Cara tonggone ngundangi tahlilan, moh. Bareng ngono diteri apa? Berkati delen gunung. Wis gak ngereken. Iku saking guyon lho Pak, ngomong dalen gunung iku saking guyon. Iki gak suwe-suwe ngajine malam iki. Mari ngono pindah nanggone kono Sidarjo kono. Wis tak kandhane kok gak jamaah ngono aku ya gak kedudut. Jamaah. Wis takus gak apa-apa mari ngaji ning pondok langsung cabut. Ya wis dididang godo gedang godo telo, dididang podo kerasa. Wis ra apa-apa. Artinya tetap ngaji, cuman jagongan ingkuk lho gak ono. Nek jagongan gak apa-apa nek dari ngaji, gak apa-apa jagongan. Biasanya kan habis kita ngaji konsultasi toh Pak ya gini wis untuk malam hari ini. Koyoke lho niki minggu ngarep ya ono terus iki. Masalahnya gak uman waktu lah ngundang sak wulan ngomong nek alok mulut wis ojo takon. Wis ketemu nih gur Sabtu nek gelem bareng ngaji ya wis. Iki Imam Pamekasan ya ngono, Pamekasan minta di mana? Pamekasan. Yo Pamekasan. Yo gak nggo tukang syuting. Nggae toyul ardiae piye ngono. Ternyata gak oleh ambek Gusti Allah ya beh ngono. Gak gelem ya wis gak sida. Pun
Jadi piye? Kelompok pertama tinggalkan secara duniawiyah, itulah yang kusebut sebagai golongan khos. Golongan di mana dia itu sudah tidak mengindahkan aturan hukum syariat wong syariat. Kelompok kedua, mohon maaf, ketika saat di ranah hatinya itu sudah bisa merasakan bagaimana bercinta hanya pada Allah, maka ukuran dunia apapun udah nggak ada ajinya, nggak ada harganya. Akhirnya dia itu jatuhlah pada bercinta di tengah-tengah kebiarin dunia. Inilah laksana ikan hidup di lautan. Dia tidak terasa asin walaupun setiap saat dan waktu dia campur dengan air asin. Dia tidak terpengaruh hatinya dengan kebiarin dunya walaupun secara jasmaniah dia itu campur baur dengan kebiarin dunya. Karena apa? Ruhaniyahnya sudah hidup. Karena hatinya hidup. Mengapa hidup? Karena sudah bertemu hidup. Akhirnya kalau sudah hidup nggak akan pernah mati. Jenenge hidup. Hidup itu gak mengenal mati. Ya hidup aja terus. Sama. Ikan dalang di laut selama dia sepanjang dia hidup, dia tidak akan terkontaminasi dengan asinnya garam atau asinnya air. Tapi tatkala ikan itu mati, jangankan mohon maaf 1 hari, 1 jam aja rasanya asin. Campur, Pak. Bukti nih iwak tahu. Kuwi nek goreng sampean uyahi diluk padahal rasane ya asin. Iya. Padahal garamnya berapa, kadarnya berapa mian. Coba apalagi di laut. Di laut itu 0, Pak garamnya, kadar garam. Ayo iwake patenono terus cengklungno. Alah kanok sak jam gorengan gebres-gebres cangkemmu. Iya, asin. Begitu, Pak. Yang di Sumatera Gus apa gebres-gebres? Apa Pak bahasa Indonesia di gebres-gebres, Pak? Enggak kuat. Ilat itu terasa asin. Yes. Bapak Ibu. Lah untuk mencapai makom kemaksuman baik yang di khos maupun khawasul khawas itu biasanya ya melewati makom fana dan makom kamil dulu. Makom fana kita mah sering hati ini lalai pada Allah. Artinya lalai keakuan Allah iku. Suatu saat hati enggak sadar kalau yang menjalankan iku keakuane Allah. Lah, apakah ini yang disebut talinya Allah putus? Tidak, Pak. Tidak. Kalau talinya Allah sirul asal iku tetap masih ada, gak putus. Karena prinsipmu sing jelungupno ya sopo yang melalaikan itu siapa? Mesti hatimu kembali ya Allah. Idza waqa'a al-maksiyata. Tatkala kekasih Allah yang di musyahadatul fana itu dijatuhkan hati maksiat pada Allah dalam arti lalai pada keakuan Allah, maka itu bukan termasuk maksiat.
Karena apa? Karena dia bisa kembali kepadanya dengan bentuk sing jelungupkan itu siapa? Paham Pak nggih? Yes. Untuk apa? Dorasi keantengan ruhaniyah kita itu seperti gelombang. Gelombang mudun munggah, mudun munggah, mudun munggah. Dan itu memang proses, Pak. Yun sewu. Sampai tahu dah lampu disko itu. Ketika dia pet, apakah setrumnya itu putus? Enggak. Karena ada sistem itulah akhirnya dia pet. Karena ada sistem itulah dia biar. Bukan persoalannya setrumnya itu putus, enggak. Kok bisa begitu? Ya bisa. Memangnya dibikin seperti itu. Suka-suka saja yang ahlinya di situ kok ada petiku mau lama. Biure namung hanya sedilut. Biur Biur ada yang seperti itu. Ada yang terbalik, Pak. Terbalik lagi. Memang prosesnya. Ada yang biurnya panjang, petepet, bali maneh biur. Intinya mek ngeten tok. Untuk mengetahui kita di makom apa ruhaniyah kita di mata Allah di situ. Lihat a'maliyah yang terjadi pada diri panjenengan semuanya, apakah hatimu melihat dan menetapkan keakuan Allah atau keakuani makhluk, titik. Atau taholi atau tajali. Wis grabaken dewi. Gak usah ditakok, Gus kula iki ana makom apa? Wis tak graya ana dhewe, cek gak kakean WA, saiki 2000 punjul. Aku sonet tuwek kuwi apa lek? Iya iki. Moto wis sesuk tambah tuwek mungkin tambah ciut ngono. Ya iki pakai kacamata. Lah waktu wis gak tahu sobo omah. Gak kok bernutul aku. Wis piye? Esuk kerja, bar kerja mohon maaf arepe nutul anak gulet ae gak sida. Bar ngasar berangkat ngaji. Oman iki bulan ngarep iki Jawa Tengah iki wis gak sapa omah. Sobo-sobo nek kerja tok, bar kerja balik maneh. Wis. Kok brendi, Pak? Mungkin yes ngono iku sing ngawatno awet nom ya. Pun wis kembali kepada di manakah kedudukan kita di mata Allah. Nek kula ringkes semuanya manusia mayoritas itu ada di ahli hijab. Ahli hijab. Baik agama Islam syariati dohiri maupun di luar agama Islam syariati dohiri. Mayoritas iku ahli hijab. Ahli hijab. Barometer iku semua amaliyah yang muncul pada diri Anda, hatimu lari kemana? Lari mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Condong nang Allah apa condong nang makhluk? Condong keakuan Allah apa keakuan makhluk? Hanya itu. Hanya itu.
Ingat, siapa yang hatinya dicondongkan selain Allah, itu berarti tetanda kita dijauhkan terhadap Allah. Siapa yang condong hatinya itu pada Allah, maka itu bentuk tanda kalau Anda itu didekatkan datang Gusti. Wis paham nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.